selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore. Bagaimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Baik. Pak. Ya, untuk sebelum kita mulai materi pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, untuk ketua kelas, silakan. Sebelum mengawali pembelajaran pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Untuk selanjutnya, saya mau absen dulu ya. Gede Widi Mahendra, Muhammad Saputure, Saya hadir. Aditya Prayoga. Nah semuanya ya, ada yang belum saya sebut? Saya Pak, mau sebut. Ada Eva Sudayana. Ya Pak, saya. Lagi satu siapa ya? Yang kita. Oh ya, yang satu. Oke. Nah, pada materi pembelajaran hari ini adalah sistem pengapian ya. Jadi ada yang tahu nggak sebelumnya fungsi dari sistem pengapian? Kita tangannya? Sistem pengapian ya Pak. Ya. Sistem pengapian. Oke. Coba saya Pak. Ya, silakan. Jadi terima kasih Pak. Jadi menurut saya sistem pengapian dari kata sistem merupakan cara yang berulang-ulang dan pengapian pada kendaraan itu identik dengan mesin. Jadi proses pengapian adalah suatu langkah kerja agar mesin itu bisa bergerak. Suatu langkah Kerja mesin mesin untuk bergerak. untuk bergerak ya. Iya. Bergerak. Oke, ada lagi? Saya Ya. izin menjawab dari sistem pengapian itu yang dimana percampuran antara bahan bakar yang terjadi di ruang bakar atau pengompresian itu dapat menghasilkan sebuah gerak. Gitu. Oke, berarti untuk menghasilkan Sebuah gerak dari pengompresian udara dan bahan bakar. sebuah gerak. Oke, jadi terima kasih ya kepada Muhammad Saputure dan juga Mbak Eva Sudayana sudah menjawab. Jawabannya cukup mendekati ya antara pernyataan ataupun penjelasan dari sistem pengapian. Nah, untuk sistem pengapian itu sendiri merupakan suatu sistem untuk menghasilkan atau mempercikan bunga api di dalam ruang bakar, di dalam silinder seperti itu. Nah, sistem pengapian ini terdapat 4 komponen utama, yaitu baterai, distributor, busi, dan juga koin. Oke, dari keempat komponen Oke. Nah, dari keempat komponen ini ada yang bisa menjelaskan nggak ke depan? Nanti saya kasih poin deh tambahan. Ada yang bisa? Dari busi, baterai, koin, dan juga distributor. Oke, untuk busi, siapa yang bisa? Apa fungsinya? Ya, Pak. Ya, apa? Mungkin dari pengetahuan saya, busi itu adalah komponen yang menciptakan bunga api atau memercikan bunga api dari sistem pembakaran atau sistem pengapian. Oke, benar ya. Untuk memercikan bunga api. Yang kedua, baterai. Ada yang tahu fungsinya? Baterai untuk pengapian gitu Pak. Ya, benar sekali. Jadi
fungsi umum dari baterai itu adalah kan untuk menyimpan daya atau energi dengan tegangan rendah 12 volt ya. Jadi baterai ini dengan tegangan rendah 12 volt itu bisa dinaikkan menjadi, ada yang tahu tak berapa? 2200 volt ya. Dengan apa dinaikkan? Kok bisa naik setinggi tegangan? Yang bisa? Ya. Yang lain selain dari Pak, sepertinya dia dengan sarapan sudah. Dengan apa ya sarapannya? Ya, ada yang bisa? Tadi ada pendapat. Ini anak mesin nih. Ayo, Sadik. Anak. Kenapa bisa mencapai tegangan 200, dinaikkan dari 12 volt mencapai 220 volt? Oke. Ya, jawabannya ada di sini ya. Oh iya. Jadi listrik atau tegangan pada baterai ini dia bisa dinaikkan oleh koil. Jadi pada koil itu terdapat kumparan sekunder dan juga kumparan primer. Nah, berikut akan saya kirimkan videonya supaya kalian lebih paham bagaimana cara kerja dari koil ya. Oke, nah pada slide sudah saya kirimkan di grup. Sudah Pak. Ya, teman-teman bisa lihat langsung ya. Untuk koil itu fungsinya adalah menaikkan tegangan. Nah, distributor, kata dasar distribusi. Ada yang tahu fungsinya untuk apa? Saya jadi apa? Jadi dari kata distributor terus Bapak tadi bilang distribusi itu adalah penyaluran Pak. Ya, benar sekali. Menyalurkan. Jadi kalau dalam konteks sistem pengapian bisa menambahkan nggak? Dia menyalurkan apa? Bahan bakar. Kurang tepat? Menyalurkan listrik. Ya? Menyalurkan listrik. Ya, benar sekali listrik. Kenapa listriknya disalurkan? Agar bisa mencapai produksi sehingga memastikan api. Ya, benar sekali ya. Begitu Oke ya, benar ya untuk menyalurkan. Oke. Mengalir. Oke ya. Jadi untuk supaya listrik dengan tegangan sebesar ini, sebesar 220 volt ini, supaya tidak merusak ataupun membuat hangus komponen-komponen lainnya itu, terdapat satu pengaman. Ada yang tahu nggak pengamannya itu? Saya relay. Ya, benar sekali ya, relay ya. Relay itu memiliki 4 terminal. Ada juga lagi satu, dia berbentuk seperti ini. Kadang ada yang tabung. Ada juga yang berbentuk seperti ini. Sangat sulit ya. Fuse Pak. Ya, Spring. ya ini bening biasanya, terus dapat kawat. Oke ya, benar sekali ya, spring itu fungsinya untuk mengamankan arus supaya tidak merusak komponen yang tidak terlalu membutuhkan energi yang terlalu besar seperti Pak, itu. mau bertanya Pak. Ya, dipersilakan. Apakah sekring sama fuse itu sama ya Pak? Ya, benar sekali. Jadi fuse itu adalah bahasa Inggris dari sekring seperti itu. Oh, bahasa Inggris. Ya, Terima benar kasih Pak. Paham. Benar sekali ya. Terima kasih Mbak, untuk pertanyaan Muhammad Salvatore, sangat bagus. Jadi fuse itu sama dengan sekring ya dalam bahasa Inggris. Jadi dalam bahasa Indonesia itu adalah sekring seperti itu. Untuk selanjutnya itu ada yang namanya kunci kontak atau ignition switch. Oke. Nah, bisa saya hapus ya? Bisa. Oke. Oke
Oke, pada kunci kontak itu sedikit sharing ya. Sharing. Supaya untuk mempermudah, kita buatkan tabel saja untuk mempermudah kalian mengerti. ST itu sarjana teknik ya Pak? Ya, benar sekali. Oh, ini ditanya aku. Ya, ini stop kontaknya. Stop kontak ya. Pak mau nanya Pak, Ya, kan stop kontak setahu saya di motor ya Pak? ya benar sekali. Nah, setahu saya kan cuma kanan kiri kok itu ada banyak gimana Pak? Nah, kunci kontak yang ada di motor dan juga di mobil itu sedikit berbeda ya teman-teman. Jadi untuk kunci kontak yang di mobil itu dia ada empat istilahnya empat putaran ya. Bukan empat putaran tapi kayak empat step ya, step by stepnya. Oke. Nah, jika ini baterai ya, ini dari baterai, kemudian ACC ini aksesoris, kemudian IG ini ignition, kemudian SD ini starter. Untuk dari baterai kita umpamakan ini ya. Nah, jadi ketika baterai dalam keadaan, ketika kunci kontak dalam keadaan off, dia baterainya tidak terhubung apa-apa. Oke, bisa paham sampai sini? Kemudian yang kedua, ketika kita memutar sekali, itu aksesorisnya hidup, maka dia akan terhubung. Kemudian ketika kunci kontak on, belum on nih, baru aksesoris saja hidup. Nah, ketika kunci kontak on, dia terhubung ketiganya. Dan yang terakhir, ketika kita men-starter, kan biasanya ketika on mau starter itu harus diputar lebih sedikit baru kembali kan. Nah, dia yang terhubung itu adalah baterai, kemudian ignition, aksesoris dia tidak terhubung, kemudian starter. Nah, seperti itu. Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa dia begitu kita menekan starter, dia hanya mengalirkan listrik dari baterai itu ke pengapian dan juga starter? Ada yang tahu? Oke, jadi gini ya. Kenapa dia aksesorisnya tidak terhubung baterai ketika kita melakukan starter? Karena ketika kita melakukan starter pada pengapian pertama itu kan membutuhkan daya ataupun energi listrik yang lumayan besar. Nah, jadi untuk dia menghidupkan starter ini agar tidak boros, istilahnya boros baterai ya, dia memutuskan kunci kontak ke aksesoris. Jadi dia hanya terhubung ke pengapian dan juga starter. Nah, setelah hidup dia kembali terhubung ke on. Seperti itu. Seperti itu cara kerja kunci kontak dari kendaraan ringan ya, dari mobil. Jadi dia sedikit berbeda dengan motor, karena motor itu kan starternya itu handle-nya beda dia kan. Nah, itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Dari saya pas Pak. Oke. Tadi saya belum Pak. Ya. Tadi saya belum ada pertanyaan Pak. Oh ya, boleh dari Nilo. Di bagian mana untuk yang kurang mengerti? Maksud saya tadi itu dari sini belum ada pertanyaan Pak. Oh, Jadi iya. nanti saya akan Oke. Oke ya, baik. Jadi karena teman-teman juga sudah mengerti, untuk selanjutnya saya ada kuis ya. Nah, silakan teman-teman membentuk kelompok dua saja. Jadi saya langsung bagi ya, kelompok 1 dan juga kelompok 2. Oke? Baik. Pak.
Baik, untuk kuisnya itu kelompok 1. Sebentar saya buatkan dulu untuk kuisnya agar teman-teman Oke, untuk kelompok 1 silakan teman-teman diskusikan itu penjelasan dari bagian-bagian distributor. Nah, bagian-bagian distributor juga ada beberapa komponen di dalamnya. Jadi teman-teman cari bagian distributor itu dari file PDF yang telah saya bagikan ya. Kemudian untuk kelompok 2 itu adalah mencari bagian dari vacuum advancer. Nah, vacuum advancer ini adalah bagian timing itu agar busi memercikan bunga api itu tepat, secara tepat dan juga kuat seperti itu. Jadi ketika piston itu kan bergerak ya teman-teman. Nah, ketika dia mencapai saat pengapian, bagaimana caranya busi itu memercikan bunga api itu dengan tepat. Nah, teman-teman cari bagian-bagiannya dan juga cara kerjanya. Oke? Oke. Bagaimana? Ada kesimpulan? Oke, nanti ya kalian menjelaskan di bagian vacuum advancernya itu. Nah, nanti cari dulu bagian-bagian apa saja sih yang termasuk untuk memajukan timing saat pengapian itu. Nah, teman-teman bisa carinya di Google yang sudah saya bagikan itu. Di sana lengkap semuanya. Oke? Jika ada pertanyaan langsung saja ya, tanyakan. Nanti kita translate. Oke. Nah, baik teman-teman. Jadi seperti itulah penjelasan tentang sistem pengapian. Nah, sebelum kita mungkin cukup sekian ya proses pembelajaran kita pada sore hari ini, karena sudah habis juga waktunya. Nah, sebelum kita tutup, ada yang bisa menjelaskan nggak dari proses pembelajaran kita tadi? Apakah ada yang dari teman-teman bisa merangkum apa saja sih yang kita pelajari dari tadi? Oke, angkat tangannya. Ya, Muhammad Safatri. Izin merangkum sedikit Pak tentang materi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Jadi Ya. menurut saya sistem pengapian itu merupakan sebuah cara kerja dari bagaimana proses terjadinya mesin itu bisa bekerja. Lalu tadi juga Bapak jelaskan tentang kunci kontak pada sistem pengapian itu jika dinyalakan atau di lock itu baterainya terhubung. Lalu jika dinyalakan kedap seterusnya sampai bawah itu Pak. Mungkin yang bisa saya tangkap dari pelajaran ini Pak. Oke, baik, sangat bagus sekali ya Mas Tori menjelaskan. Oke, jadi benar sekali apa yang telah disebutkan oleh Muhammad Safaturi tadi, di mana sistem pengapian itu adalah suatu sistem untuk memercikan bunga api pada saat proses pembakaran di dalam mesin silinder agar mesin tersebut dapat bekerja. Seperti itu kurang lebih ya. Oke. Jadi sebelum kita tutup, sebelumnya saya ingatkan lagi untuk materi yang sudah saya bagikan tadi agar teman-teman membuatnya ya, karena minggu depan akan diadakan presentasi per kelompok. Oke? Baik Pak. Baik Pak. Nah, jadi untuk ketua kelas silahkan pimpin doanya kita sebelum mengakhiri pelajaran pada sore hari ini. Ya, silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing agar semua materi yang sudah dijelaskan oleh guru bisa bermanfaat buat kita semua. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Oke, selamat sore teman-teman semua. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.